Baik Kakak-kakak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Warahmatullahi siang Kakak-kakak semua. Siang. Siang. Sehat ya Kakak-kakak ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Kakak-kakak, alhamdulillah hari ini kita masuk di kegiatan PKG, PJOK ya, yang sudah lumayan banyak sekali aktivitas yang sudah kita lakukan, apalagi kakak-kakak sebagai peserta sudah banyak mengetahui beberapa fitur LMS dan materi ataupun modul yang sudah kakak-kakak gali lebih dalam. Baik kakak-kakak, di pertemuan hari ini kita 1 jam pelajaran aja ya, tidak terlalu tidak terlalu panjang gitu ya kakak-kakak. Nanti intinya di pertemuan hari ini kakak-kakak akan mencoba untuk merefleksikan 6 pertanyaan yang ada di dalam jam ya, ataupun di dalam remote yang sudah disediakan oleh panitia PKG PJOK Jawa Barat. Oke, baik kakak-kakak, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, saya minta volunteer dari kakak-kakak. Saya minta Pak Agus ya, Pak Agus untuk memimpin doa. Kemarin Ustadz Weli, sekarang Ustadz Agus. Enggak, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. mengawali pembelajaran hari ini atau pertemuan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Agus sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan pemahaman yang jauh lebih banyak ya daripada sebelumnya, kakak-kakak semua. Oke, kakak-kakak, izin saya share screen. Sebentar, Kak. Muncul ya, kakak-kakak? Muncul, Kak? Ada. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke tatap maya yang ketiga, yaitu kuatkan pemahaman dari apa yang kakak-kakak baca ya di modul terkait dengan kemarin pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, pembelajaran student center learning, ataupun pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di PJOK ya kakak-kakak. Oke, kesepakatan bersama kakak-kakak. Ya, saya mengingatkan kembali terkait kesepakatan yang sudah kita diskusikan bersama di kesempatan yang pertama ataupun di pertemuan yang pertama. Yang pertama, menyalakan kamera, terus yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum kakak-kakak bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Lanjut ya Kak ya. Oke kakak-kakak, tujuan pada sesi kali ini, tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Lumayan ya kakak-kakak, untuk tujuan luasnya ada 4 yang harus kita garis bawahi. Yang pertama efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Oke, kakak-kakak, capaian akhir pelatihan ini, kakak-kakak semua mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari di sekolah kakak-kakak masing-masing. Jelas ya Kak ya untuk tujuan pada pertemuan hari ini. Kita lanjut kakak-kakak. Oke kakak-kakak, nanti kita akan ada diskusi ataupun kakak-kakak mengisi sebuah Jamboard. Nah, ini adalah salah satu
ikhtiar kepada tujuan yang akan kita capai bersama-sama ya dalam modul yang sudah kakak-kakak baca di LMS. Tujuannya capaian pembelajaran khusus ataupun modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta ataupun kakak-kakak diharapkan mampu 1. Memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi ini ya kakak-kakak capaian modul yang sudah kakak-kakak pahami, yang sudah kakak-kakak elaborasi lebih dalam ya. Ini adalah tujuan dari apa yang kakak-kakak gali lebih dalam di modul ya kakak-kakak. Oke, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Oke, mungkin nanti akan mengulas kembali bagaimana kakak-kakak memulai awal modul pertama ya sampai dengan mungkin hari ini modul 1.3 ya ataupun modul terakhir di modul 1 kakak-kakak. Selanjutnya ini agenda yang akan kita lakukan selama 1 JP ya ataupun 45 menit ke depan. Mudah-mudahan tidak kurang. Lebih sih alhamdulillah. Kayak agendanya yang pertama analisis tulisan refleksi ya. Terus yang kedua berbagi hasil analisis. Jadi nanti kakak-kakak menganalisis tulisan refleksi yang kakak-kakak buat. Selanjutnya nanti kakak-kakak berbagi hasil analisis yang kakak-kakak tuliskan begitu ya kakak-kakak. Lanjut. Oke kakak-kakak ada judul di dalam layar analisis tulisan refleksi. Baik kakak-kakak saya memantik pada kakak-kakak semua ya. Yang pertama mengapa kita memerlukan refleksi. Terus yang kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi. Baik, untuk 2 pertanyaan ini, silakan salah satu dari kakak-kakak menjadi volunteer untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah saya bagikan kepada kakak-kakak. Yang pertama, mengapa kita perlu melakukan refleksi. Yang kedua, mengapa kita sebagai guru ya khususnya di sini sebagai guru PJOK penting untuk melakukan refleksi. Baik, bisa raise hand kakak-kakak. Oke, Kasam Toto ya nomor 1. Kasam Toto langsung saja. Mengapa kita perlu melakukan refleksi, Kak? Ya, terima kasih atas waktunya. Mengapa kita perlu refleksi? Karena untuk memahami respon dari murid-murid dalam sebuah pembelajaran atau sebuah materi yang sudah disampaikan, sehingga kita bisa mengukur kekurangan dan kelebihan materi yang diajarkan pada murid. Terima kasih, Kak. Baik, Kak Samtoto luar biasa. Oke, Kak Yusuf. Silakan Kak Yusuf. Pertanyaan yang nomor 2 mungkin ya, Pak ya. Boleh, Kak Yusuf. Pertanyaan nomor kedua, mengapa kita sebagai guru PJOK penting untuk melakukan refleksi, Kak Yusuf? Baik. Refleksi itu penting bagi guru PJOK. Intinya ini kejadian tadi pagi saya. Pas tadi pagi kita olahraga kelas bawah, kelas 1. Di sekolah saya itu ada anak yang ABK, Kak. Sampai yang anak ABK itu autis itu kan pengennya dia sendiri gitu ya. Terus dia juga udah media pembelajaran kita kurang, dia pengennya sama dia semuanya. Semalam kita udah bikin strategi pembelajaran. Bagaimana nih caranya? Soalnya hari Sabtu itu pelajaran PJOK kelas 1. Pas kita pakai strategi pembelajaran yang tadi malam udah kita rancang, akhirnya tidak bisa digunakan karena ada anak ABK. Sesudah beres pembelajaran kita berpikir lagi,
Oh, berarti kalau buat satu depan mah, kita bikin strateginya harusnya kayak gini-gini. Jadi kalau menurut saya refleksi itu benar-benar sangat penting untuk perbaikan, dalam melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu, Kak, yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Kak Yusuf, luar biasa dari pemaparan yang Kak Yusuf sampaikan. Kakak-kakak barangkali ada yang mau menjadi volunteer lagi untuk lebih menguatkan. Tadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Kak Samtoto dan Kak Yusuf sudah mengena ya dari apa yang tujuan dari pertemuan kali ini. Barangkali Kak Adam untuk memperkuat Kak Adam. Baik, terima kasih Kak. Sebenarnya kurang lebih mungkin sama dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Santoto dan Kak Yusuf. Memang refleksi ini menjadi bagian yang sangat penting, khususnya bagi guru PJOK, karena setiap proses pembelajaran pastinya akan selalu ada catatan-catatan kecil pada saat proses pembelajaran berlangsung. Saya yakin meskipun sebagus-bagusnya strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan diterapkan, pasti akan selalu ada celah yang dimana kekurangan dalam melakukan strategi tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, catatan-catatan kecil ini diharapkan ke depannya mungkin nanti bisa ditambal, tidak terulang kembali, dan menjadi catatan khusus ke depannya untuk kita agar selalu melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Terus terang pengalaman hampir 6 tahun mungkin sekarang saya mengajar, selalu ada catatan-catatan yang menjadi pertimbangan bagi saya untuk proses pembelajaran ke depannya. Dan artinya ketika catatan atau tambahan-tambahan itu berhasil kita lakukan, tujuan pembelajaran juga di akhirnya pasti akan tercapai. Terima kasih. Oke, baik kakak-kakak, kita beri reaction untuk Kak Samtoto, Kak Yusuf, dan Kak Adam. Luar biasa, ini sudah baca LMS, ini sudah hatam kakak-kakak, luar biasa. Oke, menguatkan ya kakak-kakak, betul apa yang disampaikan oleh Kak Samtoto, Kak Yusuf, dan Kak Adam. Artinya refleksi itu penting ya, kita lakukan sebagai guru PJOK ya. Tadi sudah disampaikan, sudah dikuatkan, kita menganalisis sejauh mana sih kita bisa memberikan pelayanan terbaik pada peserta didik kita ya. Intinya seperti itu. Sejauh mana strategi, model, terus cara kita mengajar, apa yang kita sampaikan itu sampai kepada peserta didik kita ya. Kakak-kakak malum kan banyak sekali tadi apa yang disampaikan oleh Kak Yusuf, ternyata ketika sudah merancang strategi pembelajaran dan dilaksanakan, ternyata ada insiden yang di luar nalar begitu ya Kak Yusuf. Akhirnya melakukan refleksi, setelah itu mencoba lagi menganalisis, membuat strategi agar bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Kak Yusuf hadapi di sekolahnya Kak Yusuf. Baik kakak-kakak, luar biasa, sudah paham semuanya. Kita lanjut. Nah, kakak-kakak, ada pertanyaan, 6 pertanyaan kakak-kakak, dan ini wajib kakak-kakak selesaikan di Jamboard. Nanti link Jamboardnya saya bagikan kakak-kakak semua. Hari ini kita mungkin lumayan menguras waktu di 6 pertanyaan ini ya, dan memang harapannya karena kemarin evaluasi dari pertemuan-pertemuan kemarin, ada beberapa dari rekan-rekan kita, tidak banyak sih kakak-kakak yang tidak mengisi Jamboard begitu ya kakak-kakak. Nah, harapan saya sekarang kita selesaikan dari 6 pertanyaan ini semuanya mengisi Jamboard. Kakak-kakak, pertanyaannya, oke, ini pertanyaan untuk menganalisis kakak-kakak. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Oke, kakak-kakak, ini kakak-kakak digali ya, menganalisis dari awal membaca modul sampai mungkin sekarang 1.3 itu akan selesai kakak-kakak. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Pertanyaan nomor kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi?
Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya mulai menulis refleksi? Terus pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan kakak-kakak? Nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada, kakak-kakak? Selanjutnya pertanyaan nomor kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya sendiri? Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, kakak-kakak nanti saya arahkan untuk mengisi Jamboard ya. Nanti ada 6 pertanyaan kakak-kakak seperti kemarin saja. Nanti kakak-kakak menuliskan di Jamboard dari setiap pertanyaannya dan nanti kakak-kakak menyampaikan dari setiap pertanyaannya, menyampaikan dari setiap jawaban yang sudah kakak-kakak tulis. Oke. Saya bagi dulu ya link Jamboardnya, bagikan. Sebentar, Kak. Kak, izin membagikan di kolom chat. Oke. Bisa diakses, Kak? Kak Adam bisa diakses nggak, Kak Adam? Bisa dibuka, Kak. Oke, bisa ditulis seperti kemarin, Kak? Bisa, Kak, bisa. Oke, siap. Oke, aman ya kakak-kakak? Kak Yusuf bagaimana Kak Yusuf? Aman Kak Yusuf? Insya Allah aman, Kak. Mantap, jos. Siap kakak-kakak, silakan mengisi refleksi. Ada 6 refleksi ya kakak-kakak. Ditulis namanya, terus ditulis jawabannya dari hasil refleksi kakak-kakak. Kalau tidak cukup, ditambah lagi Kak, ditambah lagi aja. Oke, saya coba untuk ini ya, tutorial sebentar lah ya. Kita tutorial. Barangkali ada kakak-kakak yang ada nggak Kak? Masuk Jamboard. Oke, kakak-kakak di sini. Oke, kakak-kakak cukup. Nah, ini cukup ngeklik yang namanya sticky note di sebelah kiri. Terus di sini misalkan namanya Yusuf Iskandar. Terus boleh .2, boleh underscore, terserah, jawab ya. Jawaban kakak-kakak sampai dengan mentok, misalkan simpan. Oh, ternyata masih kurang kakak-kakak, ditulis lagi. Tulis ataupun nama dulu, Yusuf Iskandar lagi, tulis lagi jawabannya. Cukup jelas, Kak? Yang ini, Kak. Nah, yang sticky note. Yang sticky note klik, ditulis aja di sini, nanti simpan. Kan Rias? Ada kesulitan kan Rias? Aman bisa Pak. Bisa Kak. Siap. Sambil ngemusik ya,
biar tidak terlalu kaku kakak-kakak. Semangat kakak-kakak. Kalau yang sudah selesai di yang pertama bisa diklik yang atas ya kak, langsung ke yang kedua. Kak Adam ataupun kakak-kakak yang sudah bisa mengaplikasikan bisa dibantu kakak-kakak yang lainnya kak. Oh iya, siap udah Kak. Ya, pertanyaan nomor 2-nya di mana kak?
Kak Yusuf, untuk soal selanjutnya diklik yang ini Kak Yusuf, yang atas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aman ya Kak Yusuf? Di atas Kak Yusuf. Nah ini, di frame Kak. Yang ini Kak. Kak Yusuf, bagaimana aman Kak Yusuf? Aman Kak. Sip, mantap. Kaniki kemana ya? Kaniki, aduh saya teh sedang melihat Kaniki ini teh. Bisa di ini, Kak Weli, Kaniki bisa dihubungi nggak? Kak Andreas, Kak Anjang bisa dihubungi nggak? Paniki teh saat teh ngawaya kabeh teh Pak. Torna Masa nuju aya naon sih keperyogian di bumi mertuana. Oh, Mohon, sekedar kurang iyalah atunya supaya masuk Zoom we hungkul gitu. mohon. Yang belum masuk teh siapa ya? Kaniki, Anjang. Bentar.
Tes, tes, tes. Ada 6 refleksi, 1, 2, 3. Kita bagi saja sebentar. Pertanyaan pertama, oke. Pertanyaan kedua, yang ketiga, Pak. Kak Supiandi bisa langsung menjawab ke pertanyaan yang ke-6, Pak Supiandi, Kak Supiandi. Langsung ke-6?
Ya, langsung ke 6. Oke, kakak-kakak, karena waktunya sudah mulai molor, kakak-kakak, biar kita selesainya juga tidak terlalu molor, terus ada yang bisa kakak-kakak dapatkan. Nanti mungkin 3 menit lagi dipersiapkan. Yang pertama, pertanyaan pertama, nanti silakan menjadi volunteer Pak Rahmat. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan Kak Samtoto. Untuk pertanyaan yang ketiga, silakan Kak Firman. Ya. Terus untuk pertanyaan yang keempat, silakan Kak Yusuf. Pertanyaan yang kelima, nanti silakan Kak Adam. Dan pertanyaan yang terakhir itu silakan Kak Supiandi. Ya. Nanti kakak-kakak setelah kalau misalkan ada yang belum selesai sampai yang terakhir, link Jambotnya masih bisa diakses. Silakan kakak-kakak bisa menyelesaikan semuanya ya kakak-kakak, karena memang ini dilihat oleh tim BBGP ya kakak-kakak. Oke, kita lihat dulu. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ya. Nanti untuk link Jamboardnya bisa diakses di selanjutnya. Diselesaikan ya, kakak-kakak. Oke, mari berbagi refleksi, kakak-kakak. Oke. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, di sini ada 6 pertanyaan yang tadi kakak-kakak jawab di Jamboard. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan nanti Kak Rahmat untuk mempersiapkan refleksi berbaginya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, silakan Kak Samtoto. Pertanyaan yang ketiga, pemantik yang ketiga, silakan Kak Firman. Kalau tidak ada Kak Firman, boleh Kak Andreas. Terus untuk pertanyaan yang keempat, Kak Yusuf ya, dan pertanyaan yang kelima Kak Adam, dan pertanyaan terakhir oleh Kak Supiandi. Oke, bisa kita mulai kakak-kakak. Untuk pertanyaan yang pertama, kita berbagi refleksi. Silakan untuk Kak Rahmat, waktu dan tempat dipersilakan Kak Rahmat. Baik, terima kasih Kak Fasil atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan nomor 1 dengan soal bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1 hingga modul 3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Baik, setelah setiap kali mengikuti sesi pembelajaran dari modul 1 sampai 3, saya menulisnya dalam bentuk refleksi dari buku kecil, di mana itu merupakan catatan yang sering dibawa, baik setiap kemanapun dan kapanpun, khususnya ke sekolah. Dan saya menulis refleksi tersebut ketika saya selesai kegiatan tentunya, karena di situ ada hal yang lebih tenang tentunya untuk menulis refleksi yang ditulis. Setelah itu, apa yang saja yang ditulis tentunya hal-hal yang menurut saya penting, entah itu sebuah kejadian ataupun hal-hal baik yang menggembirakan, menyedihkan, ataupun menyenangkan. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dilanjut ke rekan yang lain. Oke, terima kasih Kak Rahmat, luar biasa jawaban dari Kak Rahmat, saya apresiasi. Dari pertanyaan yang pertama ada 3 pertanyaan ya, tadi sudah jelas apa yang sudah Kak Rahmat sampaikan. Sekarang ke pertanyaan yang kedua kepada Kak Samtoto, silakan Kak Samtoto. Kang eta pareman Kang. Mikrofon. Abdi Kang? Siap, Kang Samtoto. Oh siap. Baik, terima kasih Kak Fasilitator yang memberikan
waktunya untuk menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Kadang saya merasa puas. Kenapa merasa puas? Karena setelah pembelajaran dilaksanakan, seringkali muncul perasaan terhadap diri saya, yaitu keberhasilan mengevaluasi diri dan pengalaman dalam pembelajaran. Karena pembelajaran itu bisa merasa diri kita menjadi puas, itu tersampaikan dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan baik, walaupun beberapa persen murid-murid khususnya di SD ada yang bisa mengetahui dan yang belum bisa mengetahui secara prakteknya. Kalau secara teori mungkin murid-murid paham, tapi ketika dihadapkan dengan praktek mungkin anak juga kebingungan. Itu satu ya, puas. Terus yang kedua, kebingungan. Terkadang perasaan saya merasa bingung untuk mengungkapkan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan selama pembelajaran supaya keterima sama murid-murid ketika pembelajaran akan dimulai. Yang ketiga, dalam perasaan saya yang muncul yaitu termotivasi melihat anak semangat untuk praktek pembelajaran PJOK dengan suasana baru, dengan ice breaking baru, terus dengan cuaca dan sarana prasarana yang lengkap. Selanjutnya, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Untuk ini mungkin pikiran akan kembali kepada pengalaman-pengalaman penting yang selama pembelajaran ke belakang sudah dilaksanakan, baik berupa kejadian ataupun perkataan ataupun perasaan yang dialami. Yang selanjutnya, mengevaluasi akan mencoba dan menilai sejauh mana tujuan pembelajaran ini tercapai. Mungkin itu Kak Fasilitator yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan banyak pengalaman baru bagi diri saya dan mudah-mudahan nanti ada penguatan dari Kak Fasilitator. Terima kasih Kak. Baik Kak Samtoto, terima kasih untuk memberikan volunteer di pertanyaan yang kedua. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, silakan Kak Firman. Kak Firman, adakah? Oke, kalau tidak ada Kak Firman, boleh Kak Andreas untuk diskusi dengan kita ataupun menceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah kakak-kakak lakukan, Kak. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Fasilitator. Saya akan mencoba ya. Siap, Kak Andreas. Nanti biar bahan evaluasi juga untuk semuanya. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi dan hal apa saja yang masih menjadi tantangan. Kalau untuk saya pribadi untuk mengenai hal apa saja ya intinya dengan adanya tambahan ilmu mengenai refleksi ini menambah rasa percaya diri saya pribadi dan juga menambah kesadaran akan pentingnya melaksanakan refleksi di setiap kegiatan ataupun setiap proses pembelajaran. Karena mungkin memang jujur saja Kak, ketika sebelum ataupun kurang pahamnya dalam kegiatan refleksi, dulu waktu proses pembelajaran hampir mungkin tidak tiap pembelajaran melaksanakan itu. Makanya dari itu ketika sudah mengikuti kegiatan ini, hal-hal yang memang manfaat ataupun sangat pentingnya melakukan refleksi ini sangat banyak sekali dan itu pun menjadi bahan konsumsi kita karena kita adalah seorang guru, khususnya guru olahraga, melakukan refleksi atau kaji diri sampai sejauh mana kita melaksanakan proses pembelajaran sukses atau tidaknya mungkin
dengan hal ini sangat penting sekali. Hal yang masih jadi tantangan untuk kegiatan refleksi bagi saya sendiri mungkin tantangannya setiap melaksanakan apakah bisa istiqomah atau tidak, itu saja. Mungkin mudah-mudahan bisa konsistensi melaksanakan refleksi setiap proses KBM dilaksanakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Kak Fasilitator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andreas sudah menjadi volunteer di pertanyaan pemantik yang ketiga. Luar biasa Kak Andreas. Mudah-mudahan didoakan konsisten Kak ya untuk semua yang menjadi peserta PKG PJOK. Oke, untuk yang keempat Kak Yusuf boleh menjadi volunteer untuk menceritakan ataupun berbagi dengan kita semua. Kak Yusuf. Ya, halo. Iya, Kak. Ya, di sini bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Terus terang aja, sebelum saya mengikuti PKG, kalau saya refleksi, saya cuman berpikir nggak harus nyatat atau apa, kita berpikir bagaimana menciptakan atau model pembelajaran atau gaya mengajar saya untuk selanjutnya. Tapi setelah saya belajar di PKG, membaca modul, terus pencerahan dari fasilitator, ternyata kalau dengan dengan model yang tersedia itu lebih tersusun dan terarah. Jadi kalau ada indikator-indikatornya gitu dalam kita melakukan refleksi. Misalkan di sini ada model GIB, jadi ada indikator-indikatornya, kita punya catatan tersendiri. Tadi kata kakak yang lainnya, indikatornya misalkan description, kita di situ materi apa, kita tulis materi apa nih sekarang ini, deskripsinya, terus tentang menjelaskan tentang apa. Yang keduanya di situ ada indikator feeling. Perasaan kita itu waktu kita melakukan tersebut, apakah senang atau merasa kecewa, merasa puas atau bagaimana. Terus indikator yang selanjutnya evaluation. Di sini kita mengevaluasi setiap kejadian selama proses pembelajaran tersebut. Terus di sini juga ada analisis. Kita juga merenungkan apakah proses pembelajaran itu udah mengena atau udah mencapai tujuan pembelajaran apa yang kita inginkan. Terus yang selanjutnya conclusion, yaitu tentang mencari atau berpikir, mencari penjelasan yang lebih rinci dan lebih interaktif, menggunakan strategi yang mana, dengan bagaimana, atau harus menggunakan strategi apa supaya mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, indikator yang selanjutnya yaitu action plan. Di sini merencanakan, kita menjelaskan secara detail dan bantuan teknologi visual atau apa aja supaya proses pembelajaran itu bisa diterima oleh semua peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik Kak Yusuf, luar biasa apa yang sudah Kak Yusuf bagikan kepada kita semua. Hal-hal yang mungkin saya juga Kak Yusuf belum bisa secara utuh melaksanakan apa yang tadi Kak Yusuf bagikan. Saya apresiasi luar biasa Kak Yusuf. Mudah-mudahan konsisten, mudah-mudahan bisa menjadi praktik baik untuk Kak Yusuf dan bisa ditiru oleh kita semua ya kakak-kakak semua. Oke, selanjutnya untuk pemantik yang nomor 5 Kak Adam. Silakan Kak Adam. Baik, terima kasih Kak. Saya mencoba berbagi analisis terkait dengan pertanyaan pemantik nomor 5. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Tadi ditanyakan apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan refleksi, tentunya dengan memperhatikan ketiga aspek yang ada di dalam rubrik yang telah saya baca. Yang pertama, aspek pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar atau pembelajaran. Di sana ada 5 poin indikator terkait dengan pengalaman belajar, emosi-emosi, hal yang sudah dilakukan,
atau hal yang perlu diperbaiki, serta kompetensi kepribadian sendiri dari seorang guru tersebut. Lalu juga ada yang kedua, aspek analisis untuk implementasi dalam konteks guru PJOK. Di sana terdapat 4 poin indikator. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis, mengolah materi, menganalisis tantangan, dan juga memunculkan alternatif atau solusi-solusi. Dan aspek yang terakhir yaitu membuat keterhubungan. Di antaranya ada 4 indikator juga. Yang pertama yaitu mengaitkan dengan pengalaman di masa lalu. Lalu yang kedua, penerapan di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, praktik baik yang dilakukan. Dan yang keempat, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah dikaitkan. Nah, keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan reflektif yaitu selain tadi memperhatikan ketiga aspek, yaitu betul yang disampaikan oleh Pak Yusuf menggunakan framework GIBS ya, atau juga bisa dengan menggunakan berbagai model yang telah ada dan telah dipelajari di PKG PJOK ini. Di antaranya banyak sekali model-model refleksi, ada model segitiga refleksi, lalu juga ada model DEAL ya, description, examination, and articulation of learning, disingkat DEAL. Lalu juga ada 6 topi atau refleksi topi berpikir yang di sana disimbolkan dengan berbagai topi warna yang berbeda-beda. Lalu juga ada model 4C, connection, challenge, concept, and change. Dan yang berikutnya lagi ada model cuaca. Di sana ditampilkan berbagai macam cuaca, mulai dari cerah, hujan, mendung, salju, petir, dan juga hujan petir. Lalu di sana juga ada model 4F, teks atau peristiwa, feelings, perasaan, feeling, pembelajaran, dan juga future, penerapan dan juga perubahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Adam. Terima kasih Kak Adam. Kayaknya Kak Adam sudah ini ya, sudah sudah membaca jauh lebih dalam terkait modul yang sudah disajikan di LMS ya. Kakak-kakak, mudah-mudahan kakak-kakak yang lain bisa menyusul ya, seperti Kak Adam, Kak Yusuf, dan kakak-kakak yang lainnya yang sudah membaca modul. Saya yakin sih semuanya sudah membaca modul dari awal sampai akhir. Oke, selanjutnya yang terakhir Kak Supiandi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menjawab tentang pertanyaan nomor 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Mungkin kakak-kakak sudah menguasai ya, sudah lebih pintar lagi ya. Cuman saya mungkin apa yang akan saya lakukan ke depannya, ini juga mungkin bisa menjadi doa. Di antaranya yang bisa saya lakukan mungkin insya Allah ke depannya akan menentukan waktu khusus, menyisihkan waktu secara teratur, misalnya setelah setiap pembelajaran atau di akhir pekan untuk merenung dan merefleksi ya. Terus membuat jurnal refleksi, mencatat segala yang terjadi selama proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga respon siswa itu bagaimana. Terus mengajukan pertanyaan refleksi, evaluasi diri, misalkan menanyakan kepada diri sendiri, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai, apakah aktivitas yang saya lakukan menarik untuk siswa, apakah ada bagian yang perlu diperbaiki, apakah yang membuat siswa antusias atau justru merasa bosan, itu kita juga harus mengetahuinya. Terus mungkin juga meminta umpan balik, baik itu dari siswa ataupun dari rekan-rekan guru, atau mungkin bertanya kepada siswa melalui kuis singkat atau diskusi kelompok atau jurnal yang lainnya. Terus menganalisa data, misalkan mengumpulkan data, mengumpulkan berbagai data seperti hasil tes, catatan, observasi, dan tanggapan siswa itu bagaimana.
terus mengidentifikasi pola. Jadi mencari pola atau tren dalam pembelajaran yang dikumpulkan, ya. Juga menghubungkan dengan teori, membandingkan temuan dengan teori-teori yang sudah kita pelajari atau yang relevan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik kakak-kakak boleh beri reaction untuk ke-6 volunteer, luar biasa. Oke, baik kakak-kakak, dari tadi diskusi bersama-sama menceritakan berbagai pengalaman kakak-kakak yang sudah kakak-kakak lakukan. Yang pertama, penekanan dari saya apresiasi yang sebesar-besarnya kakak-kakak sudah mau mencoba untuk berubah ataupun belajar lebih baik lagi. Terus kakak-kakak, saya mengingatkan modul-modul yang sudah ada di LMS, utamanya modul 1.1 sampai dengan 1.3 mulai dibaca lagi. Yakin kakak-kakak ada ilmu yang bisa kakak-kakak dapatkan, dan saya percaya kakak-kakak setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda, ya, punya capaian yang berbeda-beda. Saya tidak akan juga membandingkan antara A dan B si prosesnya, karena memang kembali lagi kita mempunyai kesibukan yang sama ataupun kesibukan yang berbeda, tantangan yang berbeda. Tapi intinya penekanan dari saya, kakak-kakak, ayo kita mulai berubah bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan PKG PJOK ini ada hal yang bisa kakak-kakak dapatkan walaupun kecil ya kakak-kakak, walaupun tidak besar. Karena kita kan prosesnya ada yang majunya cepat, ada majunya lambat, tapi yang paling penting kita sampai finish bersama-sama kakak-kakak ya. Nah, saya hanya membantu kakak-kakak untuk sampai ke finish itu, dan harapan saya ketika mengikuti PKG PJOK bukan hanya atribut saja yang ada ataupun yang kita miliki, tapi kemampuannya juga mengikuti ya kakak-kakak. Artinya ketika biasanya guru PJOK itu hanya bisa berdiskusi di lapangan, tapi dengan mengikuti kegiatan PKG PJOK ini kakak-kakak bisa membuktikan kepada satuan pendidikannya masing-masing bahwa kakak-kakak bisa diskusi di dalam ruangan ataupun siap untuk menjadi sebuah perubahan di satuan pendidikannya masing-masing. Semangat kakak-kakak, saya apresiasi semuanya, luar biasa ya kakak-kakak. Mudah-mudahan konsisten kakak-kakak tadi apa yang sudah direfleksikan, karena kalau saya menguatkan dari 6 pertanyaan sepertinya terlalu panjang ya kakak-kakak, tapi saya menyimpulkan dari apa yang kakak-kakak sampaikan, kakak-kakak sudah belajar lebih baik lagi ya kakak-kakak. Kakak-kakak sudah ada progres yang saya rasakan ya. Tadi kembali lagi apa yang saya sampaikan, setiap orang punya porsinya masing-masing, yang penting kita maju ya, sampai finish bareng-bareng kakak-kakak. Ada yang sudah maju duluan, kita dorong ya. Yang sudah maju duluan jangan sampai lupa sama teman-teman yang belum ataupun mengalami kendala ataupun kesulitan kakak-kakak. Oke, selanjutnya refleksi sudah. Oke kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak satu diharapkan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Oke, tadi konsep refleksi sudah kakak-kakak dapatkan, konsep bagaimana kita memberikan pembelajaran yang bisa berpihak kepada murid juga sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya kakak-kakak, semangat ya. Terus yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan mode refleksi yang berbeda-beda ataupun yang berbeda. Oke kakak-kakak, itu tujuan sesi kita hari ini ya. Mudah-mudahan 2 tujuan ini bisa kita lakukan bersama-sama. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan tatap maya di kali ini. Saya cukupkan sekian. Sekali lagi kakak-kakak, sebelum nanti doa penutup dari Kak Agus. Yang pertama, kakak-kakak mohon jaga kesehatannya, terus juga manajemen waktunya, tetap berkomunikasi. Nanti apabila ada kakak-kakak yang kesulitan, mohon kita bantu bersama-sama. Tetap berproses kakak-kakak semua. Oke,
Untuk di akhir silahkan Kak Agus untuk menutup sesi pertemuan kita hari ini. Ustadz Weli ditunggu, Ustadz Weli di selanjutnya aja Ustadz Weli. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini dari awal sampai akhir berjalan lancar. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Kak Agus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.